رمضان تجلى وابتسم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. Ayah bunda, kaum muslimin, sahabat IMC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Kita pada saat ini memasuki bulan suci Ramadan pada hari yang keempat. Bulan suci Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan kemuliaan. Bulan suci Ramadan juga bulan yang dimana ditunggu-tunggu oleh seluruh kaum muslimin di dunia. Bukan hanya seluruh kaum muslimin, bahkan semua manusia merasakan manfaat daripada keberkahan di bulan suci Ramadan. Mengenai berkahnya bulan suci Ramadan, merupakan bagian dari rukun Islam setelah sholat, yakni rukun Islam yang ketiga. Berkenaan dengan bulan suci Ramadan, ada ibadah yang sangat mulia, yaitu ibadatus siyam atau ibadatus saum, yang kita artikan dengan puasa. Ayah bunda, sahabat IMC, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Mengenai bulan suci Ramadan, mengenai dengan ibadatus siyam, ibadah puasa, pasti terlintas di pikiran kita bahwasanya puasa berkenaan dengan yang namanya satu kata, yaitu imsak. Imsak dalam pengertian kita bahwasanya menahan makan dan minum dan menahan hal-hal yang membatalkan puasa 10 menit sebelum datangnya terbitnya fajar atau datangnya waktu subuh. Akan tetapi banyak literatur fikih yang berkenaan arti daripada puasa, yakni menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, dengan pengertian ini, imsak yang tadi kita dapatkan bahwasanya 10 menit menjelang datangnya azan subuh, bahwasanya pengertian ini sangatlah berbeda. Apakah imsak ini merupakan bagian dari tuntunan agama kita? Kalau menjawab pertanyaan ini bukan bagian dari tuntunan agama kita, akan tetapi ini adalah bagian dari adat istiadat yang sudah menjamur di negara kita, khususnya di Indonesia. Di negara lain tidak pernah mengenal yang namanya imsak. Karena kenapa? Puasa diterjemahkan dalam bahasa lainnya adalah imsak, menahan. Sedangkan imsak di negara kita bahwasanya menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa menjelang 10 menit datangnya azan subuh atau terbitnya fajar. Ayah bunda, sahabat cendekia, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Adapun literatur dalam kitab yang diterjemahkan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi bahwasanya puasa adalah menahan segala sesuatu yang membatalkan dari sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Maka dari itu, dari mana kebiasaan imsak yang khususnya ada di negara kita ini? Setelah kita melihat beberapa literatur dari website MUI bahwasanya menjelaskan ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Zaid sedang sahur. Menjelang setelah sahur selesai, Rasul dan Zaid selesai makan dan minum, maka mereka berdua melaksanakan sholat sunnah menjelang datangnya terbit fajar, datangnya azan subuh. Ditanya oleh para sahabat, berapa lama jarak antara datangnya sholat subuh dari sholat sunnah sebelum datangnya sholat subuh? Dijawab oleh Zaid, kira-kira 50 ayat dalam membaca Al-Quran. Maka para ulama yang ada di Indonesia memperkirakan bahwasanya 50 ayat yang dibaca dengan tartil kurang lebih adalah 10 menit. Ayah bunda, sahabat cendekia dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
kebiasaan ini sudah menjadi adat yang baik bagi negara kita, khususnya di Indonesia, kaum muslimin. Bahwasanya imsak adalah tanbih. Apa itu tanbih? Peringatan. Baiknya kita memberhentikan makan dan minum benar 10 menit sebelum azan subuh. Akan tetapi apakah salah ketika kita baru bangun dari tidur, lalu 10 menit menjelang azan subuh kita tidak boleh sahur? Jawabnya tentu tidak. Jawabnya kita boleh makan. Imsak yang ada di negara kita adalah peringatan untuk kita. Lebih baik dan lebih utama 10 menit sebelum azan subuh kita memberhentikan makan dan minum serta memberhentikan hal-hal yang membatalkan puasa. Maka dari itu, imsak adalah kebiasaan yang baik yang ada di negara kita. Walaupun bukan tuntunan dari agama kita, ini adalah hal yang baik untuk kita jalankan. Lebih-lebih 10 menit ini kita jalankan waktu untuk menunggu azan subuh, untuk berzikir. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan, beristighfar setelah sahur adalah amalan yang paling utama menjelang datangnya azan subuh. Ayah bunda, sahabat cendekia, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, ingin mendapatkan hal-hal yang menarik lagi berkaitan dengan bulan suci Ramadan, nantikan kultum selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Dewan Guru SIT Insan Mandiri Cendekia Palembang. Mungkin hanya ini saja bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Hadadallahu wa iyyakum ajma'in. Nasru minallahi wa fathun qarib. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, kaum muslimin, sahabat cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, ingin mendapatkan lagi hal-hal yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan, nantikan kultum selanjutnya yang akan disampaikan oleh guru-guru yang ada. Ulang-ulang guru-guru. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala.